Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulkarnain dari kelas 13 IJAB. Di sini saya akan membuat video tentang praktik kerja lapangan saya di CV Grafika 27 Klaten selama 3 bulan dan di CV Gizindo Jaya Agung selama 3 bulan. Bab pertama, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PKL, manfaat dan tujuan PKL, dasar hukum PKL, dan tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di industri dan dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan industri dan dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke industri dan dunia kerja ke depannya dan sebagai kontribusi industri dan dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Negeri 2 Klaten. Dasar hukum PKL. Kegiatan praktik kerja lapangan merupakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang resmi dari sekolah, terutama sekolah menengah kejuruan maupun dari pemerintah. Adapun beberapa dasar-dasar dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan dan manfaat PKL. Tujuan PKL. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah kemudian migrasi ke ranah IDUKA atau industri dan dunia kerja. Selanjutnya berlatih untuk mengkondisikan diri di IDUKA sehingga ketika ada suatu problem, siswa dapat berupaya untuk open mind menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Dan siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak dari IDUKA tempat ia PKL, sehingga ketika selesai, siswa mampu membawa bekal berupa keahlian yang bisa menjadi modal untuk bersaing di industri dan dunia kerja saat ini. Manfaat PKL. Yang pertama, meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Yang keempat, membentuk pola pikir peserta didik agar terkonstruktif dengan baik serta memberikan pengalaman dalam industri dan dunia kerja. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan minimal waktu pelaksanaan 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa, sekolah, dan industri. Yang keempat, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat praktik kerja lapangan dengan bersifat sopan, santun, tidak memaksakan kehendak, dan saling menghormati perbedaan. Yang kelima, menyadari kedudukannya sebagai siswa yang dicerminkan dalam setiap perbuatan baik di dalam maupun di luar lingkungan tempat praktik kerja lapangan. Yang keenam, membuat laporan praktik kerja lapangan dalam bentuk non-cetak maupun cetak sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, mengikuti uji praktik kerja lapangan di sekolah atau di industri maupun pembuatan tugas akhir sebagai bukti dan verifikasi semua prosedur praktik kerja lapangan yang telah dilakukan oleh siswa. Bab 2. Keadaan perusahaan. CV Grafika 27. Sejarah singkat CV Grafika 27.
CV Grafika 27 merupakan industri penerbit dan percetakan yang berlokasi di Klaten yang didirikan oleh Bapak Purwanto pada tanggal 10 Juni 2006. Awalnya CV Grafika 27 beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 27, Plembon, Klaten Utara, Klaten. Setelah beberapa tahun menjalani usaha penerbit dan percetakan, Bapak Purwanto memutuskan untuk memindahkan perusahaan ke Jalan Diponegoro nomor 27B, Bypass Seyegan, RT 1 RW 6 Karanganom, Klaten. Klaten Utara, Klaten. Industri ini mempunyai dua tempat produksi yang berseberangan. Pabrik utama digunakan untuk proses cetak dan pracetak, sedangkan pabrik kedua digunakan untuk proses pracetak yang menempati area seluas 206 meter persegi dan 49,5 meter persegi, serta 50,6 meter persegi dan 15 meter persegi. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan penerbitan dan percetakan bertaraf nasional yang profesional dan unggul sesuai dengan tuntutan zaman. Misi meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam perusahaan, menggunakan peralatan terbaru dan ramah lingkungan, menjadikan pelanggan sebagai mitra utama demi kemajuan bersama, tepat waktu, jaga mutu. Untuk struktur organisasi perusahaan bisa dilihat di gambar ini, silakan di pause. Kemudian saya akan melanjutkan dengan tanggung jawab personal perusahaan. Tanggung jawab personal direktur bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan, bertanggung jawab menjamin kelancaran perusahaan, bertanggung jawab dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan, memimpin seluruh komite atau dewan eksekutif. Tanggung jawab keuangan, menafsirkan laporan anggaran dan laporan keuangan, memprediksi tren masa depan, melakukan analisis strategis, mengawasi staf. Untuk administrasi logistis, bertanggung jawab mencatat dan membukukan semua pemasukan, penjualan tunai, dan pengeluaran uang baik dari hasil penjualan buku secara tunai atau dari kas perusahaan. Kemudian bertanggung jawab mengarsip dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran kebutuhan perusahaan kepada manajer keuangan secara berkala. Peraturan perusahaan. Yang pertama, karyawan wajib bertingkah laku yang baik dan sopan dan berpakaian yang rapi yang menunjukkan sikap kena yang profesional. Yang kedua, jam kerja dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore dengan jeda istirahat jam setengah 12 sampai dengan setengah 1. Yang ketiga, karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan berturut-turut selama 3 hari tanpa ada izin, maka dianggap telah mangkir atau resign. Yang keempat, dilarang menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, melakukan check-in pada waktu masuk kerja dan check-out pada waktu pulang kerja. Yang kedua, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan CV Grafika 27. Yang keempat, menyimpan rahasia perusahaan dan atau rahasia-rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, patuhilah prosedur kerja yang benar. Tidak ada pengecualian dalam melaksanakan peraturan. Jika tidak dijalankan dengan benar, tidak hanya kecelakaan tetapi juga pencemaran tempat kerja atau bahaya terhadap kesehatan terjadi. Yang kedua, gunakan dengan benar sistem ventilasi udara lokal maupun ventilasi umum. Demikian juga dengan peralatan kesehatan untuk menghilangkan bahan beracun. Jika ditemukan ketidakberesan, segera laporkan atasan. Yang ketiga, jagalah kebersihan tempat kerja. Bila debu yang berserakan tidak dibersihkan akan membahayakan kesehatan. Bila bahan beracun bercecer di lantai, dapat timbul gas dan mencemari tempat kerja. Yang keempat, pakailah dengan benar pakaian yang telah ditentukan. Pakaian kerja ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi lingkungan. Rekrutmen perusahaan. Yang pertama, seleksi surat lamaran yang masuk, kemudian pengisian formulir lamaran, lanjut pemeriksaan referensi, lalu wawancara pendahuluan, kemudian tes-tes penerimaan, lanjut dengan tes psikologi, lalu persetujuan atasan langsung, dan atasan akan memutuskan diterima atau ditolak.
kemudian akan melanjutkan dengan prosedur seleksi. Kemudian sejarah singkat CV Gizindo Jaya Agung. Gizindo Jaya Agung merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang penjualan produk minuman berupa susu sapi murni, susu sapi varian rasa, susu kambing, sari kedelai, sari kacang ijo, sari jagung, dan madu hutan yang beralamatkan di Dusun Seman, RT 20, RW 7, Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Gizindo Jaya Agung berdiri mulai tahun 2006, tepatnya pada 18 Mei 2006, dan sudah memiliki 14 cabang perusahaan yang tersebar di daerah Yogyakarta, Klaten, Solo, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri. Setiap cabang tersebut terdapat salesman untuk menjual produk tersebut dengan sistem door-to-door. Visi dan misi perusahaan. Visi menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, membentuk mental perusahaan bagi setiap anggota, dan meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjadikan setiap anggota menjadi owner perusahaan. Misi, yang pertama membuka cabang perusahaan di seluruh daerah Indonesia. Yang kedua menciptakan pimpinan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga memberikan kepastian penghasilan. Yang keempat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam lingkungan kerja. Yang kelima berbagi saham kepada anggota perusahaan. Untuk struktur organisasi perusahaan bisa dilihat di gambar berikut. Silahkan di pause. Saya akan lanjut ke tanggung jawab personal perusahaan. Kepala cabang yang pertama, tugas dan tanggung jawab menyampaikan dan menindaklanjuti semua instruksi dari perusahaan. Yang kedua, membuat laporan harian yang meliputi setoran harian dan pemesanan barang. Yang ketiga, menghitung dan mengecek barang pesanan terjual, stok, minum, retur untuk ditulis atau dilaporkan kepada pihak kantor. Tugas dan tanggung jawab wakil dan asisten. Menyampaikan dan menindaklanjuti semua instruksi dari kepala cabang dan perusahaan. Membuat laporan harian yang meliputi setoran harian dan pemesanan barang. Yang ketiga, menghitung dan mengecek barang pesanan, terjual, stok, minum, retur untuk ditulis atau dilaporkan kepada pihak kantor. Untuk tugas dan tanggung jawab personal perusahaan loper, mengirimkan pesanan kepada pelanggan, kemudian menambah jumlah pelanggan dari yang sudah ada, kemudian meminimalisir sisa dari penjualan, lalu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Peraturan perusahaan yang pertama, menjadi ujung tombak dalam memasarkan produk perusahaan. Yang kedua, menjaga situasi dan kondisi perusahaan agar tetap selalu kondusif. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab dalam pengiriman, pemesanan, dan perawatan produk perusahaan. Yang keempat, loyal dan patuh terhadap peraturan perusahaan. Tata tertib perusahaan. Yang pertama, semua karyawan wajib mengisi daftar absensi harian. Yang kedua, wajib mengecek ulang kertas laporan sebelum dititipkan driver untuk dibawa ke kantor. Yang ketiga, setiap karyawan CV Gizindo Jaya Agung dilarang berjualan produk selain dari perusahaan saat kerja di lapangan. Yang keempat, wajib menjaga ketertiban dan ketenangan dalam mes. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Kedua, selalu memastikan peralatan dalam keadaan yang higienis. Ketiga, setiap karyawan wajib menggunakan baju kerja yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, melakukan proses produksi sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, membersihkan dan merapikan perlengkapan, peralatan, dan lingkungan kerja setelah proses produksi selesai. Yang keenam, setiap karyawan wajib memenuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bab 3. Kegiatan PKL. Yang pertama, kegiatan PKL di CV Grafika 27. Ada customer service, perfect binding, saddle stitching, packing, mesin UV coating, dan gudang dan ekspedisi. Yang pertama, customer service. Jadi, customer service adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang bertugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien yang dimilikinya. Alur customer service yang pertama, menerima tamu atau panggilan relasi untuk keperluan pesanan atau komplain. Yang kedua, menerima pesanan. Yang ketiga, membuat estimasi.
Yang keempat, memberi ACC. Yang kelima, melaporkan pesanan ke bagian produksi untuk segera diproses. Yang keenam, mengirim pesanan. Saddle stitching. Saddle stitching atau jilid kawat merupakan teknik jilid paling gampang. Teknik ini digunakan untuk menjilid buku atau dokumen dengan ketebalan antara 40-80 halaman. Alur kerja mesin saddle stitching yang pertama mengelompokkan halaman, yang kedua menyusun setiap karton pada mesin, yang ketiga mesin akan menyusun setiap karton secara otomatis menjadi sebuah buku. Kemudian susunan tersebut akan dijahit dengan kawat pada bagian tengah. Setelah itu buku akan dipotong dengan mesin dan di-packing untuk memudahkan proses pendataan dan ekspedisi. Yang ketiga, perfect binding. Perfect binding atau jilid lem panas sering digunakan untuk menjilid buku yang tebal. Teknik ini lebih kuat dari teknik jilid yang lain. Alur kerja mesin perfect binding: mengelompokkan halaman, menyusun setiap karton pada mesin, mesin akan menyusun setiap karton secara otomatis menjadi sebuah buku. Karton yang sudah tersusun akan diberi lem panas oleh mesin. Sampul atau cover akan menempel pada karton yang sudah tersusun menjadi buku. Setelah semua merekat akan menjadi buku. Buku-buku tersebut akan dipotong mesin buku. Gudang dan ekspedisi. Gudang merupakan penyimpanan hasil cetak dan ekspedisi merupakan bagian yang bertugas dalam proses pengiriman hasil cetak. Alur kerja gudang dan ekspedisi. Yang pertama, mendata hasil cetak yang akan dikirimkan ke klien. Packing hasil cetak yang akan dikirim, memasukkan pesanan klien pada kendaraan angkut, kemudian mengkonfirmasikan nota dan surat perintah jalan. Mesin UV coating. Coating ialah salah satu proses pelapisan tahap akhir atau finishing pada suatu hasil cetakan. Tujuan dilakukan coating adalah untuk melindungi hasil cetakan dari goresan, sidik jari, noda, dan paparan suhu udara. Alur kerja mesin UV. Yang pertama, hidupkan mesin UV untuk memanasi mesin agar siap dipakai. Kemudian beri minyak pelumas pada mesin dan beri silikon yang akan dilewati cover. Lalu siapkan dahulu lembaran cover yang akan dikilatkan. Kemudian masukkan satu persatu lembaran cover. Lalu rapikan keluaran cover dari mesin yang sudah terlihat mengkilat dan perhatikan bila terjadi kerusakan. Dan letakkan di palet. Kemudian kegiatan PKL di CV Gizindo Jaya Agung. Yang pertama, membuat faktur pengiriman. Yang kedua, menata faktur pengiriman. Yang ketiga, mengisi laporan. Yang keempat, membuat aplikasi. Membuat faktur pengiriman. Dalam transaksi jual beli terdapat istilah surat jalan yang merupakan surat berisi konfirmasi bahwa barang pesanan sudah sampai di gudang. Alur kerja membuat faktur pengiriman. Yang pertama, persiapkan alat bahan yang digunakan. Kemudian meminta file data produk yang akan dikirimkan ke masing-masing cabang. Lalu mengisi jumlah produk sesuai dengan pesanan. Setelah itu koreksi jumlah pesanan produk yang diminta. Apabila sudah sama dan tidak ada perubahan, maka faktur siap dicetak. Setelah dicetak, faktur diberikan kepada driver yang bertanggung jawab mengirim produk pesanan. Ini adalah gambar faktur pengiriman dan pesanan produk. Kemudian menata faktur pengiriman. Menata faktur pengiriman bertujuan agar faktur terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Apabila dibutuhkan, bisa ditemukan dengan cepat dan tepat, serta bisa menghemat waktu dan tenaga. Alur kerja menata faktur pengiriman. Yang pertama, mengambil faktur pengiriman yang sudah terkirim di rak yang sudah disediakan. Kemudian memisahkan kertas antara faktur pengiriman dan laporan penjualan. Selanjutnya menata faktur pengiriman dan laporan penjualan sesuai dengan cabang masing-masing. Setelah itu, urutkan sesuai dengan urutan tanggal. Langkah terakhir, jepit kertas dengan paperclip. Setelah itu, tata dengan rapi di dalam kardus. Mengisi laporan cabang. Secara sederhana, dengan melihat laporan penjualan yang komprehensif, perusahaan bisa memberi penilaian sendiri tentang bagaimana kemajuan bisnis perusahaan selama ini. Alur kerja mengisi laporan cabang. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian admin cabang memberi tugas melalui WhatsApp
kemudian mengecek laporan dari cabang apakah sudah valid dan tepat. Setelah laporan terbukti valid, menginput data laporan ke Microsoft Excel sesuai tanggal dan bulannya. Mengecek kembali apakah hasil penjualan dengan stok akhir sinkron. Setelah sinkron, apabila sudah selesai dicek dan hasilnya benar, maka diserahkan lagi pada admin cabang. Ini gambar dari laporan penjualan cabang. Kemudian kegiatan saya yang selanjutnya membuat aplikasi. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop, ataupun smartphone. Alur kerja membuat aplikasi. Yang pertama, mendiskusikan pembuatan aplikasi dengan pembimbing industri. Kemudian membuat flowchart dan rangka aplikasi. Lalu membuat database di Excel. Selanjutnya membuat program di aplikasi text editor. Selanjutnya, apabila sudah hampir selesai, berdiskusi lagi kepada pembimbing industri apakah ada revisi. Setelah sudah jadi dan tidak ada revisi, data dan aplikasi siap dipindah ke laptop atau komputer industri. Berikut adalah gambar tampilan halaman login aplikasi yang saya buat. Dan ini halaman dashboard aplikasi yang saya buat. Bab 4, pembahasan. Kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Kompetensi yang diajarkan di industri mencakup percetakan. CV Grafika 27 sendiri merupakan perusahaan penerbit dan percetakan buku di bidang web rotary offset printing finishing yang menghasilkan produk buku pushbox, buku LKS, majalah, dan produk cetak lainnya. Sedangkan yang diajarkan di CV Gizindo Jaya Agung, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk minuman. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup bidang informatika dengan spesifikasi yang banyak, seperti pemrograman, desain web, komputer, dan jaringan. Materi yang diajarkan di jurusan Sistem Informasi Jaringan dan aplikasi lebih banyak dan terus berganti seiring berkembangnya dunia informatika. Kesesuaian kedua kompetensi bisa dibilang saling melengkapi, di mana kompetensi yang diajarkan di industri merupakan penerapan dari kompetensi yang diajarkan di sekolah. Misalnya pada kompetensi simulasi digital, desain grafis, pemrograman dasar, produk kreatif dan kewirausahaan, dan software as a service. Pada saat di sekolah, siswa lebih banyak diberikan materi dan praktek, namun tidak terjun langsung ke lapangan. Sedangkan di CV Grafika 27, siswa lebih banyak melakukan praktek implementasinya di lapangan, seperti bagaimana cara packing buku, membuat cover LKS, menulis naskah, dan customer service. Di CV Gizindo Jaya Agung, siswa diajarkan cara mengisi faktur pengiriman produk, mengisi laporan penjualan, serta membuat web aplikasi. Bab 5, penutup. Kesimpulan. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, di samping salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian sistem informatika, jaringan, dan aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, penulis mendapatkan banyak manfaat dari dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan. Saya melakukan praktik kerja lapangan mulai tanggal 5 April 2021 sampai 5 Juli 2021 di CV Grafika 27 yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 27B, Seyegan, RT 1 RW 6, Karanganam, Klaten Utara, Klaten. Dan tanggal 23 Agustus 2021 sampai 23 November 2021 di CV Gizindo Jaya Agung yang beralamat di Dusun Semen, RT 20 RW 7, Desa Monyoan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Selama pelaksanaan PKL di CV Grafika 27, saya ditempatkan di bagian customer service, mesin sering, perfect binding, saddle stitching, gudang, dan ekspedisi, sehingga saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dalam bidang penerbit dan percetakan. Dan selama PKL di CV Gizindo Jaya Agung, saya ditempatkan di bagian admin kantor. Adapun tugas saya adalah membuat faktur pengiriman, membuat laporan penjualan dari cabang, dan membuat aplikasi data karyawan. Kompetensi di industri hampir semua sama sesuai dengan kompetensi di sekolah.
Dengan indikator itu membuktikan kelayakan CV Grafika 27 dan CV Gizindo Jaya Agung sebagai tempat praktik kerja lapangan. Saran untuk adik kelas. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah serta nama baik jurusan. Yang kedua, aktif mencari informasi tempat PKL. Yang ketiga, lebih meningkatkan skill agar mudah mencari tempat PKL. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya kepada bapak atau ibu guru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.